pendidikan ini penting sekali. Karena kalau tidak ada pendidikan, kita buta. Ya. Nah, ini berkaitan dengan surah yang pertama turun, khusus untuk umat Islam, yaitu Iqra, bacalah. Jadi kita sudah diharuskan untuk belajar dan belajar. Di sini. Satu, dua. Wah, Rizka jangan ganggu situ. Aku selalu senang mengajak mereka belajar di luar kelas. Selain tak bosan, anak-anak juga lebih bebas berekspresi. Kali ini, belajar mengenal permainan tradisional jadi pilihan. Namaku Andi Hasna. Di sekolah, anak-anak biasa memanggilku Umi Andi. Sudah 6 bulan ini aku mengajar di sekolah Tapal Batas. Terletak di Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Tak sampai 1 kilometer dari garis batas Indonesia-Malaysia. Kadang di waktu kita harus mengajar serius, malah mereka bermain di situ. Pokoknya kita diuji kesabaran di situ. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, penuh cinta, selalu ceria. Allahu Akbar. Jangan ada yang salah. Kalau dikasih Mayoritas siswa kami adalah anak para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Di sini, kami coba berikan pendidikan layak untuk mereka. Meski tinggal di luar batas negara, mereka tetaplah anak-anak Indonesia yang butuh sekolah. lempar kayu tradisional. Adalah Suraidah, guru berusia 62 tahun. Biasa kami panggil Umi Sur. Dialah yang menginisiasi pendidikan untuk para anak TKI di sini. Dan melihat kondisi saudara kita yang banyak putus sekolah, khususnya masalah agama, hampir tidak memahami. Orang tuanya memberikan pendidikan, orang tuanya pun juga kurang. Berawal dari 2012 silam, pertama kali Umi Sur mendirikan PAUD di Sebatik Tengah. Dari orang tua siswa, ia dengar cerita, banyak anak TKI di Malaysia yang tak sekolah. Ia pun tergerak. Pasalnya sudah 4 generasi warga Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Malaysia tak pernah tersentuh pendidikan formal. Namun bukan jalan mudah mengupayakan akses pendidikan bagi mereka. Awalnya itu tidak diterima, ya tidak diterima sama orang tuanya. Dia bilang biar saja di situ. Saya takut kalau umpamanya anak saya nanti digigit ular, karena ini jauh ke sini 4 kilometer. Perkara imigrasi juga sempat jadi tantangan. Kala itu pemerintah setempat enggan memberikan rekomendasi karena menilai masalah lintas negara begini adalah wewenang pusat.
Padahal pendidikan sejak dini adalah hak setiap anak. Dengan memberikan pendidikan sedini mungkin, maka itu memorinya itu akan mudah mendapatkan rangsangan. Sehingga dia bisa mengingat sampai akhir hayatnya. Awalnya siswa kami banyak berasal dari Camp TKI di Bergosong, Malaysia. Kemudian ada juga siswa dari wilayah Indonesia di Pulau Sebatik. Dan belakangan mulai masuk beberapa siswa dari Camp TKI lainnya di Bernyoko, Malaysia. Suhardi salah satunya. Usianya sudah 14 tahun. Tapi karena tak pernah mengenyam pendidikan formal, ia pun masuk ke kelas 1. Kalau Suhardinya kamu lebih suka sekolah atau ketipu? Sekolah. Kenapa? Pintar membaca. Bernyoko merupakan salah satu kampung di wilayah Sebatik, Malaysia. Di sana ada puluhan kamp TKI dengan penghuni sekitar 30 kakak di setiap kampnya. Tidak seperti kita yang di daerah perkotaan, kita yang mencari ilmu. Sedangkan di sini kita yang mencari orang untuk sekolah. Dari sekolah Tapal Batas ke Bernyoko berjarak 5 km. Bisa ditempuh 1 jam dengan motor. Namun karena masih jalan tanah, saat hujan aksesnya sama sekali tak bisa dilewati. Dengan sabar, Umi Sur mendatangi satu persatu kamp TKI yang ada di wilayah Sebatik, Malaysia. Berikan kabar pentingnya pendidikan. Demi anak-anak TKI lebih cerah menatap masa depan. Harus jemput bola lah ceritanya. Jadi jangan kita hanya menunggu saja. Nah, kalau umpamanya kita menunggu saja, tidak akan ada. Kini, dari camp ini ada 9 anak siswa sekolah Tapal Batas. Tapi di camp-camp lain masih banyak anak yang belum merasakan pendidikan. Pekerjaan rumah yang menanti kami di depan. Dalam perjalanannya, ikhtiar Umi Sur di sini tak cuma soal mengajak anak-anak sekolah, tapi juga jadi pengingat. Meski tinggal di Malaysia, mereka masih bagian dari Indonesia. Bangga, masih bangga lagi di sini. Makanya itu anak-anak kami sekolahkan di Indonesia. So kami tidak mau lupakan walaupun orang kami ini sebagai orang tua tinggal makan gaji di negara Malaysia sini, tapi anak kami kalau boleh jangan sampai mengikuti jejak kami. Kalau boleh Indonesia lah yang pokoknya dibanggakan. Bangun dulu. Rudi. Sejak awal ikut Umi Sur, ku tinggal dengannya di sekolah. Bersama kami tinggal pula 10 siswa. 5 hari dalam seminggu mereka menginap di sekolah. Saat akhir pekan, baru pulang ke orang tua masing-masing. Mengurus anak-anak jadi tugasku di sini selain mengajar. Kewajibanku di pagi hari tak cuma soal menyiapkan mereka untuk sekolah, tapi juga jadi pengganti orang tua.
Tanggung jawab ini kulaksanakan sepenuh hati. Setiap keluh kujadikan cambuk untuk terus perbaiki diri. Aku enggan berserah. Umi Sur saja yang usianya menjelang senja tetap semangat mendidik anak-anak. Apalagi aku, yang seperempat abad saja belum sampai. Saya ngajar pagi siang sampai malam itu, malam saja bagi saya ngajar karena anak-anak itu ada, kan kita lihat sendiri, anak-anak kadang mendengar, kadang ada waktunya dia tidak mau mendengar. Jadi kalau susahnya di situ kadang, tapi di situ saya belajar betul ikhlas dan sabar dari Umi. Dengan niat tulus, perlahan banyak jalan terbuka lebar. Berbagai pihak bersedia membantu wujudkan mimpi Umi Sur dirikan sekolah tapal batas. Agar anak-anak TKI miliki harapan masa depan yang lain, tak selalu meneruskan pekerjaan orang tuanya. Saya sangat mengharapkan tidak ada lagi orang tua kerja di sana, ya, karena macam kita diperbudak oleh Malaysia. Jadi gaji hanya sedikit, 300 ringgit saja satu bulan dia dapat, kasihan kan? Belum lagi pemotongan paspor, belum lagi listrik dibayar, kemudian diharuskan beli barang di kedainya, dia minimal 50 ringgit. Jadi kalau tidak utang. Jadi nanti bulan depan lagi baru bayar. Jadi begitu siklusnya, akhirnya dia terikat, tidak bisa lagi untuk keluar. Tapi kalau sudah tua, dengan mudah itu langsung dikeluarkan. Ya. Jumlah keseluruhan siswa kami 96 orang, tapi baru ada 5 orang guru, termasuk Umi Sur yang merangkap kepala sekolah. Kini 3 tahun sudah sekolah tapal batas berdiri. Anak-anak yang sekolah di sini tak perlu membayar sepeser pun. Dana operasional kami dapat dari para donatur. Dana tersebut digunakan juga untuk penuhi kebutuhan gizi anak-anak dan menyediakan peralatan sekolah mereka. Upaya Umi Sur mendidik anak-anak tak hanya dilakukan ketika jam pelajaran. Bagiku, Umi Sur adalah ibu, sekaligus guru. Sering kuperhatikan caranya melakukan segala sesuatu untuk kuambil sebagai teladan. Rudi. Dia sudah pengganti orang tua saya selama saya di sini. Diajarkan saya banyak hal yang saya tidak dapat di mangku kuliah. Wa ilaihi nusyur. Ya, nah cuci muka dulu kan muka. Rahmah. Di sini yang kena. Ambana ikan. Mereka, anak-anak yang menginap di sini juga berikanku inspirasi. Tak pernah sekalipun ku dengar mereka mengeluh berada jauh dari dekapan orang tua. Dari anak-anak ini, aku belajar tentang menjadi mandiri dan menjaga semangat meski hidup di tengah segala keterbatasan. Adik jangan cari uang di bawah, tidak ada uang ya. Lihat sana. Tidak ada uang di bawah, tidak ada uang jatuh.
Pemimpin barisan memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Sebentar lagi, genap 71 tahun Indonesia merdeka. Gema nasionalisme menggaung di mana-mana. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Tapi di daerah perbatasan seperti Pulau Sebatik ini, bertambahnya usia kemerdekaan Indonesia tak selalu seiring dengan menebalnya wawasan tentang tanah air tercinta. Anak-anak lebih banyak tahu soal Malaysia daripada Indonesia. Kalau ditanya mau kemana, rata-rata mau ke Malaysia cari. Kalau sudah selesai, rata-rata cuma mau carinya kerjanya di Malaysia. Karena kebanyakan lebih dominan keluarganya, kebanyakan yang tinggal, yang cari rezeki itu di Malaysia. Lebih dari setengah abad merdeka, tak banyak perubahan di kehidupan warga perbatasan Indonesia-Malaysia. Akses masih sulit, lapangan pekerjaan apalagi. Ratusan ribu orang masih bekerja di Malaysia sebagai TKI. Maka tak heran bila anak-anak mereka lebih mengenal negeri jiran daripada Nusantara. Soal tentara misalnya, anak-anak lebih mengenal Combat daripada TNI. Combat adalah sebutan bagi tentara Malaysia. Tentara itu memang keras, tentara itu memang keras. Tapi di dalam itu semua Kalau dulu tidak tahu, hanya negara Malaysia saja yang dia tahu. Nyanyiannya pun juga lagu Malaysia. Tapi alhamdulillah setelah ada sekolah ini, kami berikan pengertian, ya. Nah, apalagi dia kan belajar PPKN. Nah, jadi dari PPKN itu sampai dijelaskan bahwa kita ini berada di negara Indonesia dan kalian itu warga negara Indonesia. Di sekolah Tapal Batas, kami coba membiasakan mereka dengan segala sesuatu yang berbau Indonesia. Umi Haji Sureda dan kami guru-guru di sini mengajarkan apa sih itu Indonesia, apa itu budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan lagu-lagunya, permainan-permainan adatnya. Termasuk juga penggunaan mata uang dan bahasa sehari-hari. Tak jarang kami bekerja sama dengan TNI, para satuan tugas pengamanan perbatasan. Posnya berada di Bukit Keramat, sekitar 1 km dari sekolah. Jadi tidak usah cepat-cepat tadi ya. Tanamkan kedisiplinan melalui pelatihan baris berbaris dan wawasan kebangsaan melalui materi di kelas. Kami lakukan segala upaya untuk tumbuhkan rasa cinta tanah air di hati anak-anak. Adik jangan cari uang di bawah, tidak ada uang ya. Lihat sana, lihat sana. Kalau mereka namanya anak kecil kan, anak-anak ini kan perlu tahu juga. Makanya saya kasih bela negara wawasan. Ibaratnya biar dia lebih mengenal lagi mengenai tentang negara kita sendiri. Jangan sampai pudar. Ketergantungan terhadap Malaysia di sini tak dapat dihindari, soal barang dan juga pekerjaan. Tak ingin selamanya berjalan seperti itu, Umi Sur merintis kelompok usaha olahan pisang di Kecamatan Sebatik Tengah.
Bermula sejak 2012 silam, Umi Sur melihat pisang tersedia melimpah di Sebatik. Ia teringat, tanaman ini seperti halnya kelapa, bisa dimanfaatkan semua bagiannya. Ia pun mengajak ibu-ibu bergabung sebagai kader yayasan, sekaligus mengembangkan usaha olahan pisang. Empat tahun berjalan, hasil mulai dituai. Ibu Martang misalnya, sudah memiliki kios sendiri di pasar yang menjual ragam olahan pisang. Penghasilan tambahan yang didapat pun lumayan untuk membantu ekonomi keluarga. Supaya bisa mandiri untuk bekerja, ya, dan bisa menghasilkan, bahkan mungkin nantinya dia bisa usaha sendiri juga, ya, lebih besar barangkali daripada saya. Teladan dari Umi Sur, ilmu bagiku dan anak-anak sekolah Tapal Batas, untuk kami terus maju menggapai mimpi melalui pendidikan. Karena seperti Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi harapan saya itu yang pertama, untuk anak-anak ini tidak seperti anak lain, ya. Maksudnya tidak seperti anak lain, dia sudah punya pendidikan, kemudian tidak lagi pergi menombak seperti bapaknya, ya, mamanya pergi memetik buah, tetapi dia bangga, saya sudah sekolah, dan saya sudah tahu, saya sudah bisa membaca, ya, dan saya sudah tahu bahwa Indonesia itu wilayah sampai segini. Jadi sekarang kita ini sudah ada di wilayah Malaysia. Semoga dari hal kecil yang kami lakukan bisa besarkan jalan mereka meraih cita untuk banggakan keluarga dan Indonesia.